aku malah didiskriminasi itu di luar tempat kerja. Oh iya. Ya kayak pas main-main kayak gini tuh pasti ada yang kayak tapi bukan karena kerudungku. Jadilah aku kayak aku nggak cocok di house building ini. Aku tahun pertama tuh mikir kayak kok berat banget ya house buildingku kayak gitu loh Bang. Kayaknya aku harusnya di supermarket aja deh yang lebih gampang gitu. Iya. Nggak, ternyata itu bukan salah aku, katanya chef aku gitu. Emang orangnya aja yang respectless. Hah, itu tuh apa? Aku kan gitu kan. Aku nggak tahu. Coba panggilin ini orang lain lagi. Perempuan mah nggak bisa. Nggak tahu tentang elektro gitu. Apalagi kamu orang asing kan, kamu Auslander kan, kamu nggak tahu kan gitu. Apa enaknya bahasa Jermanku pasti meningkat. Yang nggak enak banyak kosakata dari barang-barang yang aku jual yang aku nggak tahu. Aku basic nggak tahu banget tentang elektro. Dan tahun pertama setelah aku datang 8 bulan di Jerman, aku langsung ke elektro. 1, 2, 3, los geht's! Is dein Name? Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to meinem kanal. Nama gue Damario Sujono. Di video ini gue ngundang satu narasumber yang gak asing sih sebenarnya buat kalian. Jadi dia udah ada di video gue. Ada di video gue sebelumnya. Kaget gue, ada siapa ya teriak-teriak. Iya, jadi kembali lagi. Jadi di video ini spesifik gue akan ngebahas tentang Ausbildung Kauffrau gitu. Ini adalah salah satu jurusan Ausbildung yang lumayan banyak juga peminatnya ya. Banyak. Orang Indonesia ya. Iya. Di sini gue gak sendirian, gue bersama, gue kenalin lagi Sabrina. Hai semuanya. Kok agak kalem ya? Soalnya sebelum kameranya nyala kayaknya nggak terlalu ini ya. Oke, Sabrina. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, coba kita remind lagi. Boleh diceritain nggak background kamu tuh seperti apa sih? Terus datang ke sini pakai program apa? Sekali lagi kenalin, aku Sabrina. Aku asalnya dari Trenggalek, Jawa Timur. Ya. Mungkin banyak yang nggak tahu. Ya, pokoknya kota kecil. Terus aku datang ke sini setelah lulus SMA. Aku les bahasa Jerman setahun. Habis itu aku langsung FSJ di Altenheim. Kerja sosial di Altenheim. Oke, Altenheim sekolah ya. Iya. Sebelumnya gue ngeliat kameranya kayak miring gak sih? Miring ya? Aduh. Kameranya miring. Ntar coba cek dulu. Sebenernya agak rame gak sih? Banyak orang gak sih? Kamu mau pindah? Lumayan. Enggak usah, enggak apa-apa. Enggak usah, apa nih? Iya. Biasa seleb. Sih. Iya, oke. Jadi asal dari Trenggalek, terus datang ke sini pakai agen. Iya, maksudnya programnya. Programnya FSJ, kerja sosial di Panti Jompo. Oh ya, Altenheim ya. Habis Altenheim. itu selesai dari situ, terus ambil Ausbildung di bidang Kauffrau. Kauffrau im Einzelhandel. Kauffrau im Einzelhandel. Gak boleh yang ngomong cuma Kauffrau doang. Enggak, soalnya Kauffrau itu ada banyak banget. Grosshandel ada, Büro Kauffrau ada, industri Kauffrau ada, bank Kauffrau ada. Itu banyak banget. Oke. Jadi khusus spesifik video ini Kauffrau im Einzelhandel. Apa sih artinya Einzelhandel? Einzelhandel tuh itu kayak retail. Kan ada grosir, ada eceran. Nah, aku jualnya tuh yang eceran gitu. Bukan eceran, yang dalam stok yang gede-gede gitu, enggak. Jadi kayak eceran gitu. Oke, eceran. Kayak telur gitu, eceran gitu. Iya, bisa beli 1 kilo, 2 kilo, nah kayak gitu. Nah, sebenarnya pas kamu dari Indo kemarin tuh udah tahu belum sih kalau kamu bakal ambil jurusan ini, Ausbildung Kauffrau im Einzelhandel? Enggak, sama sekali. Aku tuh pengen jadi kohin awalnya. Aku tuh pengen satu jurusan yang aku bisa bawa pulang ke Indonesia. Misalnya aku pulang ke Indonesia, bikin bisnis gitu. Terus aku kan FSJ di Altenheim, itu aku sempat kepikiran apa aku lanjut ke Pflege aja gitu. Cuman menurutku bukan jurusannya aku pengen gitu. Iya. Dan akhirnya kamu milih, berarti kamu sebelumnya udah sempat apply buat Ausbildung Kohin berarti? Enggak. Oh enggak? Enggak sempet. Aku semenjak datang ke sini aku udah pindah jurusan. Maksudnya aku dari Indonesia tuh aku kepengen aku Ausbildungnya ntar aku kohin aja deh gitu. Tapi pas nyampe sini enggak dulu deh gitu.
Oh gitu. Kenapa? Mikirnya pas udah dari sini tuh aku berubah pikiran gitu. Kenapa nggak Kohin? Gajinya dikit. Oh gitu. Oh. Pas dulu tapi sekarang aku nggak tahu gajinya Kohin berapa. Karena ya kan kita hidup di sini gitu loh Bang. Jadi aku juga harus memikirkan biaya hidupku juga di sini gitu loh. Jadi Kohin kayaknya nggak mengcover itu gitu. Iya. Ya kita akan ngebahas spesifik tentang gaji ya khususnya itu karena ya kita realitanya aja maksudnya banyak orang-orang di sini yang Ausbildung dia kan basically hidup sendiri, mandiri, semua income-nya basically dari Ausbildungnya itu kan. Jadi benar-benar harus dipikirin, apalagi kita yang di Stuttgart kan, di kota besar kan, yang biaya hidupnya nggak sedikit, nggak kecil. Jadi ya itu masuk akal sih alasannya. Nah, berarti setelah kamu memilih Kauffrau im Einzelhandel, oke kan berarti kamu drop, ibaratnya mimpi kamu Kohin beralih ke Kauffrau. Itu tuh kamu tahu nggak sih bakal kayak gimana sebelum apply buat ambil Ausbildung im Einzelhandel ini? Ya, jadi di tempat aku les itu aku punya kakak kelas. Oke. 2 orang tuh dia ngambil jurusan ini. Jadi aku terinspirasi dari mereka karena mereka ambil ini dan aku coba baca-baca ternyata itu tuh hal yang sering aku lakukan pas aku masih di Indonesia. Jadi ibuku tuh punya toko Bang, toko kecil gitu. Jadi aku bantuin ibuku jualan, pesen barang, kayak cari hairstyler. Hairstyler itu apa ya? Hairstyler? Hah? Referanten kayak delivery? Bukan delivery, apa ya? Supplier kayak gitu. Referanten dong jatuhnya. Apa iya? Iya. Oh iya ya. Oh iya yang mungkin aku salah. Kayak supplier kayak gitu-gitu. Jadi aku ternyata aku tuh udah nggak asing sama bidang ini gitu. Gitu. Terus aku tuh suka banget jualan. Benar-benar aku tuh dari SMA tuh aku jualan banyak banget. Aku jualan tteokbokki, aku jualan bikin polaroid kayak gitu. Jadi aku kayaknya emang ini hal yang udah aku biasa gitu. Berarti ibaratnya kamu udah punya basic jualan ya? Betul. Dari awal ya? Dari awal. Berarti iya cocok juga berarti kamu di sini. Iya. Tapi kan kalau di Indonesia kan kamu jualan, kamu yang handle dari awal sampai akhir kan? Maksudnya dari proses produksi segala macam. Tapi kalau di Ausbildung Kauffrau im Einzelhandel kamu nggak di bagian produksi dong? Berarti jualan atau gimana? Enggak, jualannya aja. Aku yang mempresentasikan produkku itu. Gitu aja sih. Iya. Seandainya kamu punya produk ini nih, coba jualin gimana ke mereka? Jualin, ini nggak apa-apa ada mereknya. Jadi ini kopinya adalah latte macchiato kayak gitu. Gimana? Nggak bisa aku, nggak belajar kopi. Iya. Oke, tapi intinya, tapi produk-produk yang kamu jual tuh apa? Produk apa? Oh, jadi aku Einzelhandelnya agak beda. Biasanya tuh di supermarket kan Bang. Aku tuh di Baumarkt. Aku di toko bangunan. Tuh lumayan gede tokonya. Aku jualan, aku pindah-pindah Abteilung. Pindah-pindah bereich gitu. Aku tahun pertama itu aku di Elektro Abteilung. Aku jualan lampu, jualan farbe, cat. Aku ngaduk cat yang pakai mesin itu. Tahu nggak Bang, kayak pengen yang dikocok-kocok gitu kan? Yang pengen warna apa itu aku di situ. Kamu sendirian yang gitu? Enggak, ada. Kan itu kan berat. Ya berat sih. Kalau berat tinggal ini aja, manggil kolega. Aman. Iya. Habis itu aku di gudang, di lager. Aku pernah di kase juga, kase info. Aku pernah di call centernya. Terus sekarang aku di garden bereich-nya. Aku di floralan. Jadi sekarang aku jualan bunga, pupuk, kayak gitu-gitu. Oke, berarti secara garis besar, kamu bukan di supermarket tapi di Baumarkt gitu. Jadi kayak toko-toko kayak IKEA gitu berarti ya? IKEA kan mobil. Aku lebih ke Baumarkt bahan-bahan mentahnya kayak batu-batu kayak gitu, kayak iya, paham. Ya, kayak gitu. Dan kamu berpindah-pindah departemen berarti ya. Jadi benar-benar ngerasain semua departemennya gitu. Dan kamu bilang tadi berinteraksi langsung dengan kundennya. Iya.
itu pasti ada banyak cerita yang enak dan gak enak tuh. Parah. Iya. Parah. Bisa tolong di-sharing gak kayak apa enaknya, apa yang gak enaknya? Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Apa enaknya bahasa Jermanku pasti meningkat. Yang nggak enak, banyak kosakata dari barang-barang yang aku jual yang aku nggak tahu. Aku basic nggak tahu banget tentang elektro. Yeah. Dan tahun pertama setelah aku datang 8 bulan di Jerman, aku langsung ke Elektroabteilung. Di departemen elektro. Ya ampun, aku stres banget tahun-tahun pertama. Kita harus belajar banget dong. Belajar dari awal, dari nol. Dan orang-orang tuh datang tuh bukan cuma nyari barang doang gitu loh. Mereka tuh kadang nanya kayak, oh kabel yang biru, kan kabel ada biru sama coklat. Iya. Terus mereka beli yang buat colokan gitu kan, itu harus disambungin kan bang. Mereka tuh tanya ke aku yang biru disambungin sebelah mana, yang coklat sambungin sebelah mana. Padahal aku kan cuma jualan gitu. Aku bukan elektriker gitu loh. Berarti secara nggak langsung pekerjaan ini Ausbildung ini memaksa kamu untuk tahu kosakata ini ya, dan khususnya di Baumarkt ini ya. Jadi aku nggak ada basic elektro, aku ditanyain kayak, oh ini aku punya kabel nih sepanjang ini, terus aku mau motong kabelnya, terus ini nyambunginnya gimana? Iya, benar. Wow. Memang harus ada basicnya juga. Sekarang pun di garden, aku tuh ditanyain misal, aku mau nanam rumput nih, tapi tanahku tuh kering banget. Aku harus ngapain tanahku dulu? Harus cek pH tanahnya juga kayak gitu. Kayak aku tuh harus tahu itu ngasih juga. Solusi gitu. Juga ke mereka. Jadi mereka tuh datang tuh nggak cuma beli doang. Kan kalau di supermarket, oh udah tahu mau beli tepung, beli ini kan nggak tanya caranya bikin roti dari tepung ini gimana kan? Enggak ya? Iya benar. Nah kalau di aku tuh aku ada beraternya gitu loh bang. Aku harus tahu, misalnya orang datang, oh kebunku tuh kurang matahari, aku harus tanam bunga apa ya yang cocok kayak gitu. Ya itu harus tahu juga sih. Wow, ya itu positif negatif sih, tapi itu benar-benar aku yakin bisa nge-shape skill bahasa Jerman kamu, gimana cara menjelaskan gitu. Bener. Ngomongin soal bahasa Jerman nih. Pernah ada kunden yang beschweren nggak? Sering. Beschwerennya gimana? Yang paling kumis deh, yang paling. Oh sumpah, paling ini gak jelas. di elektro. Sekali lagi di elektro itu tahun pertama Ausbildung, aku belum lama di Jerman, belum ada 1 tahun di Jerman. Tuh ada datang bapak-bapak. Dia tuh kayaknya keburu-buru deh, itu baru buka banget 7:30 pagi. Iya. Dia tuh ngomong kayak gini sama aku mau nyari bla 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 gitu. Sorry Bita, aku kan gitu kan, aku nggak denger. Aku tuh mau nyari ini kayak gitu. Itu tuh apa? Aku kan gitu kan, aku nggak tahu. Coba panggilin ini orang lain lagi. Perempuan mah nggak bisa, nggak tahu tentang elektro gitu. Apalagi kamu orang asing kan, kamu Ausländer kan, kamu nggak tahu kan gitu. Panggilin yang lain gitu. Terus aku langsung manggil chef aku. Terus dia yang diiniin sama chef aku. Kamu ngedengar itu perasaan kamu gimana? Respectless banget sih ngomong kayak gitu. Sedih. Sedih lah aku kayak aku nggak cocok di Ausbildung ini. Aku tahun pertama tuh mikir kayak kok berat banget ya Ausbildungku kayak gitu loh bang. Kayaknya aku harusnya di supermarket aja deh yang lebih gampang gitu. Nggak, ternyata itu bukan salah aku, katanya chef aku gitu. Emang orangnya aja yang respectless. Ya itu. Ya kita nggak bisa ngehindarin orang-orang kayak gitu. Apalagi itu di saat pertama kamu datang elektro yang kamu ibaratnya masih banyak banget butuh belajar. Ketemu orang kayak gitu kan. Itu sering banget sih kalau di elektro kan banyak yang kerja di Aufbau gitu loh bang. Jadi mereka tuh ya memang terburu-buru juga. Terus akunya nggak paham, mungkin mereka juga yang kayak udah buruan kayak gitu loh. Iya benar. Dan itu hari pertama kamu menjadi atau menjalani program Ausbildung Kauffrau im Einzelhandel. Sangat menarik ya. Sangat menarik. Dan kamu sekarang udah jalan ke berapa tahun? Aku udah hampir lulus. Dan masih bertahan ya? Iya, aku udah bestanden schriftliche Prüfung. Oh iya? Iya. Oh iya, selamat ya. Tinggal mündliche. Oh tinggal mündliche. Bulan depan. Oh alah, lagi persiapan dong saya. Iya.
So good luck. Teman-teman bisa tolong doain ya Sabrina supaya lulus. Amin. Karena ya itu perjalanan sih, maksudnya program Ausbildung sebenarnya harus serius sih, nggak gampang sih. Jadi karena ada ujian-ujiannya juga sama seperti studium. Ditambah lagi kamu harus sembari belajar, kerja juga. Walaupun kamu dapat benefit, ya dapat gaji gitu dan bisa hidup juga. Pernah nggak sih kamu salah ngitung uang atau barcode? Aku nggak tahu, kamu sempat ngehandle kasir nggak? Sempet Nah terus kamu, kasir. nah itu kan krusial kan, Iya. di kasir itu kan. Pernah nggak sih kamu kayak salah ngitung atau salah nge-scan barcode? Kalau barcode nggak bisa di-scan, kita tinggal telepon ke departemennya aja, terus minta tolong, aku ada barang ini nih, tapi barcode-nya nggak bisa di-scan lewat kasir gitu. Udah itu doang kalau masalah barcode. Kalau masalah uang, kita kan pakai mesin ngitungnya. Aku sering, enggak sering, aku pernah plus 40 euro. Kok bisa? Plus tapi bukan minus. Gara-gara? Nggak tahu. Jadi aku sering minus tuh kayak berapa sen. Under 5 euro gitu, itu masih nggak apa-apa. Itu tapi kalau lebih dari 5 euro itu kita nggak bisa bestetigen gitu loh bang. Kita harus manggil chefnya karena pasti ada masalah kok banyak banget gitu. Nah pas itu tuh aku udah ngitung 3 kali pakai mesin dan 1 kali manual. Itu kelebihan 40 euro. Kayaknya aku salah ngambilin kembalian atau gimana nggak tahu aku. Oke. Cuman ya bosku dateng cuman ngecip doang, terus ya udah gitu doang. Terus 40 euronya dikasih siapa? Nggak tahu. Gitu. Tak kira dikasih aku. Ternyata enggak. Tapi itu benar sih, itu satu hal yang krusial itu yang tadi aku bilang di kase kan, apalagi kalau salah kan dibandingin kan di programnya, kalau misalnya kekurangan itu yang masalah, kalau kelebihan mungkin ya nggak tahu deh itu gimana, tapi lumayan. Bonus. Tapi sayangnya bonusnya nggak ke kamu ya? Enggak. Ada pelanggan yang lucu nggak sih yang kamu ketemuin waktu di Walmart? Sering banget. Iya. Kalau di Garden ini pelanggannya tuh lebih chill daripada di Elektro. Serius mereka tuh datang tuh kayak chill banget, pelan-pelan liatin bunga satu-satu. Terus kemarin tuh aku tuh jualan yang bunga kayak di floris yang udah dipotongin buat hadiah itu. Aku lagi motongin itu, lagi ngerapiin itu. Tiba-tiba tuh dateng bapak-bapak 2 orang. Terus tuh ngomong, waktu itu kalau nggak salah pas hari perempuan deh, Happy International Days itu. Terus tuh mereka tuh ngomong, bunganya bagus banget ya, kayak gitu. Tapi aku nggak tahu mau ngasih ke siapa. Terus temenku ngomong, kan ada kita gitu loh. Tiba-tiba kita dikasih uang 10 euro, disuruh milih bunganya sendiri. Anjir, seru banget. Sumpah, sweet banget. Bener-bener dikasih uang 10 euro. Ini buat kalian ya, bagi 2, pilih aja bunganya sendiri. Sweet banget. Itu bapak-bapak 2? Bapak-bapak 2. 2 orang 5 euro ngasihnya. Ganteng gak bapak-bapaknya? Enggak, udah tua. Udah tua. Tapi itu sweet sih. Itu sweet. Terus ada stam kunden, pelanggan tetap. Itu juga bapak-bapak. Dia tuh sering banget ke Baumarkt bawain kita kue-kue snack-snack gitu. Really? Oke. Sebaik itu. Mereka kalau udah stam kunden ke kita, ngasih kue, ngasih uang, ngasih station guild buat kita. Dan uang station guild itu kita kumpulin, kita makan bareng, biasanya makan malam bareng gitu di restoran. Interesting. Jadi aku tuh suka banget di Garden ini tuh orangnya tuh lebih chill. Lebih chill dibandingkan Elektro ya? Sumpah di Elektro. Kalau misalnya bapak-bapak yang pagi-pagi nonton video ini, kamu mau ngomong apa ke mereka, ke dia? Lanjutin, Pak. Jangan dilanjutin dong. Apa maksudnya? Kamu mau bilang apa ke dia, ke bapak-bapak makasih itu? Pak bunganya, tapi udah lain. Bukan bapak-bapak itu. Yang mana? Bapak-bapak yang awal Ausbildung. Yang awal Ausbildung. Pak, kalau bad mood nggak boleh di ini ya, ke orang lain. Diluapin ke orang lain ya. Ini masih tahan-tahan nih. Masih tahan-tahan nih. Kasian loh. Kasian loh, anak kecil ini loh masih baru berapa bulan kemarin. Iya. Udah dimarahin pagi-pagi. Bener-bener 7:30 pagi. Kita buka jam 7. Aku baru beres-beres bang. Baru nyalain komputer. Baru mau ngecekin barang. Dimarahin bang. Oh my. Kayaknya. Dan aku masih harus kerja 7,5 jam lagi. Itu bad mood sih ya. Sumpah. Bad mood. Sedih banget. Iya. Karena
Iya itu bad mood sih kayak gitu. Ada barang atau produk yang lucu nggak sih yang kamu jual gitu? Maksudnya di Baumark gitu yang atau aneh gitu yang kamu jual yang kamu rasa ini aneh nih tapi dijual di Baumark? Yang aneh buat kita sebagai orang Indonesia ya? Iya. Di Garten. Kalian tahu, Bang Damar tahu bunga putri malu? Tahu. Kalau yang di pencet dia nutup ya? Iya benar. Kalau di kita kan dibuangin ya? Iya benar. Di sini mahal banget Bang. Dan itu tuh favoritnya orang-orang Jerman banget. Itu dicariin sampai kita tuh harus pesen-pesen ke luar negeri. Oh iya? Itu sekecil ini, sepotnya sekecil ini, itu 3,5 euro. Wah. Teman-teman di Indonesia, coba tolong kumpulin itu putri malu. Bawa aja ke sini. Ntar kirim nanti aku ini deh. Kita yang jualin. Kita yang jualin. Kita yang jualin itu. Oh my god. Bunga putri malu. Iya. Itu tuh dijadiin tanaman di dalam rumah. Dia tuh nggak bisa hidup di luar karena cuaca terlalu dingin. Jadi itu buat di dalam rumah. Itu Zimmerpflanzen. Iya. Dan itu sekecilnya 3,5 euro. Itu mahal banget sih. Lumayan sih, kita kayak di Indonesia aku nemu-nemu di selokan, iya makanya. Iya anjir, wah oke. Itu kesenjangan. Kesenjangan putri malu. Terus ada lagi bunganya tuh, aku nggak tahu bahasa Indonesia apa, tapi di bahasa Jawa tuh bunga telean Bang. Telean tuh karena dia tuh bau, nggak enak banget. Tapi ternyata di sini tuh digunain buat biar kucing atau hewan-hewan liar tuh nggak mendekat ke tamannya mereka. Karena kayak tikus, kayak rat-rat gitu kan suka makanin bunga-bunga gitu. Bunga bangkai maksudnya bukan? Bukan. Bunganya tuh kecil, warnanya oranye atau enggak kuning. Kalau di sini namanya Tagetes Blume kayak gitu. Kalau nggak salah. Itu dijual, itu lumayan mahal juga. Oh, berapa? 2,5 euro sekecil ini. Iya. Lumayan juga. Tapi orang Jerman tuh suka ya, maksudnya ngebeli tanaman gitu suka ya, apalagi bunga ya, dan terutama di tanggal merah kalau misalnya ada hari-hari besar kayak hari perempuan, hari ibu misalnya, atau nggak Valentine. Itu waduh yang jualan bunga laku keras tuh di situ. Jatuh. Sorry ini kena anginnya heboh ya. Coba cek layarnya dulu, tap layarnya. Pas gak? Kita di frame gak? Oke, siap-siap. Ya, jadi terima kasih buat Hulul di sini yang ada Hulul di balik layar. Sharing yang bantuin kita. Sini orang sini effort banget sih, karena kan kita kan bisa nanam bunga kan cuman 3-4 bulan lah musim panas kayak gini. Jadi mereka tuh ngehias totalitas gardennya mereka. Kalau nggak gitu buat ngehias kuburan Bang. Kuburan di sini cantik-cantik. Oh iya. Kuburan di sini tuh ada bunganya, ada dihias-hias gitu. Kayak kuburan Cina dong? Nggak tahu kuburan Cina. Iya. Di Indonesia ya? Kalau kuburan di Indonesia yang biasa emang jelek? Tergantung sih. Ada yang biasa aja, ada yang kayak dihias-hias, ada itunya, batu-batuannya. Iya benar. Ya. Aku belum pernah jujur ya ke kuburan di sini. Maksudnya sempat ngelewatin doang, tapi belum pernah yang literally ngeliatin. Pasti gitu. dihiasin banyak bunga-bunganya, banyak hiasan-hiasannya gitu. Oh iya. Bunga hiasan apa lagi emang selain bunga? Aku lewat di tempatnya Hulul tuh ada yang dihiasin smooth, kayak figur-figur gitu loh. Karena paling dia suka smooth kayak gitu-gitu, figur-figur gitu. Itu dihiasin kayak gitu juga. Iya, seru. Nah tadi kan aku sempat mention juga tanggal merah kan. Kamu tuh tanggal merah tuh kerja gak sih? Enggak. Oh enggak ya? Pasti libur ya? Pasti libur. Oke, berarti gak pernah ditelepon suruh kerja ya? Enggak pernah. Kalau cuti ya cuti. Gak pernah tiba-tiba disuruh kerja. Terus pas kamu lagi sakit nih, itu susah gak sih izin sakit di program kamu? Enggak. Atau Ausbildung lah in general? Enggak. Yang penting kita ngabarin. Pagi kita ngabarin, sebelum jam 8 kita ngabarin kalau kita nggak bisa masuk. Habis itu kalau misal hari itu kita ke dokter, kita ngomong ke dokter dan ngomong seberapa lama kita izin sakitnya. Iya, dan itu bakal dikasih tauin di surat dokternya itu kan. Jadi dokternya tahu, dan biasanya dokternya itu ngasih tahu nih aku kasih kamu buat cuti sakit 3 hari misalnya gitu. Jadi ada di suratnya, jadi legal gitu kasih dan kasih ke situ, habis itu tinggal telepon aja. Tinggal telepon ya. Ke Betrip ya. Oke. Menarik penting. Nah, aku pengen coba
ngomongin experience kamu nih, perjalanan kamu pribadi kamu, terutama kamu perempuan kan, ibaratnya yang di Jerman, dan jujur nggak gampang kan jadi seorang perempuan asing dari Indonesia ke Jerman gitu. Spesifik di dunia retail kamu nih, kira-kira penampilan kan penting kan, iya nggak sih? Kira-kira gimana sih cara kamu tetap kayak berpenampilan kayak tetap oke misalnya ini walaupun di retail gitu, karena kamu harus ketemu kunden kan, which is kamu nggak bisa seasal-asal kayak baju apa gitu-gitu. Itu gimana kamu ngatasin itu? Jadi kita punya seragam. Seragamnya tuh macam-macam. Ada kaos, ada jaket, ada vest, ada jaket winter. Pokoknya semua ada disediain. Kita tuh cuma perlu pakai celana di bawah lutut. Terserah celananya apa, pokoknya di bawah lutut. Dan harus pakai identitas seragamnya kita gitu. Biar kunden tuh tahu kalau kita tuh kerja di situ gitu. Cuman itu aja sih. Kalau tips dari aku, karena aku kerjanya di garden, kerjaanku nyiramin bunga, nanem-nanem bunga, aku tuh pasti kotor kayak gitu loh Bang. Maksudnya pasti kena pasir, kena ini, kena itu, basah. Jadi aku biasanya bawa baju ganti. Ya, karena kan kaosnya nggak cuma 1-2 gitu kan, aku dikasih banyak gitu. Baju gantinya, baju gantinya ada baju ini tapi baju kerja. Misalnya kalau kotor tuh tinggal ganti gitu. Kamu gantinya berapa kali sehari? 2 kali biasanya, karena aku biasanya basah pas nyiramin bunga. Jadi kita tuh. Kau nyiram gitu? Iya Bang, itu tuh tinggi, itu tuh di stapel-stapel gitu loh. Nah sampai atas gitu biasanya tuh hanya tuh netes ke sini gitu loh, jadi tuh basah gitu. Jadi ganti 2 hari, sehari 2 kali lah. Pas kerja. Menarik. Dan apa tips, kan kamu yang tadi aku udah mention di awal kan, ketemu kunden pasti ada aja kan yang bersweater, entah itu kecil atau besar kan. Gimana sih, ada tips gak Jitu supaya kamu buat orang-orang ngehandle orang-orang yang bersweater itu? Tips kalau yang dikasih tahu di sekolahan ya, kita harus tetap tenang, nggak boleh ikut emosi. Udah gitu aja. Kalau kita ikut emosi, kunden tuh pasti tambah kecewa gitu loh sama kita. Makanya dihandle aja pelan-pelan. Makanya dipahamin dia tuh berswearnya karena apa, kita bisa bantu apa. Kalau kita benar-benar udah nggak ketemu dua-duanya jalan tengahnya, panggil aja bosnya atau braceletternya. Itu ntar mereka yang ngehandle. Kita sebagai acubi, sebagai orang Ausbildung atau verkäuferin biasa, kita tuh nggak punya tanggung jawab untuk nyelesain itu. Kalau kita nggak bisa ya udah tinggal panggil bosnya aja. Menarik. Dan satu hal lagi nih, di dunia retail, terutama di Eropa, di Jerman kan, sebagai seorang Muslim nih yang kamu kerudungan kan, di dunia retail ketemu orang ibaratnya orang Jerman atau orang lain gitu, yang nggak terlalu familiar dengan orang yang berkerudung gitu. Itu experience kamu gimana? Apakah kamu merasakan ada diskriminasi di sini karena kamu berkerudung? Enggak, gitu? Sama sekali enggak. Aku malah didiskriminasi itu di luar tempat kerja. Ya kayak pas main-main kayak gini tuh pasti ada yang kayak. Tapi bukan karena kerudungku, karena dikiranya tuh aku orang Cina gitu loh Bang. Oh gitu. Dia tuh ngomongnya ni hao kayak gitu. Tapi bukan karena aku Muslim gitu, enggak. Cuman kalau ngomongin itu, aku tuh pernah pas kerja sosial sih, nggak di tempat Ausbildung. Aku ditanyain perkara bom. Kok bisa? Orang yang suka bom tuh kan ngaku-ngaku Muslim gitu loh Bang. Nah mereka tuh tanya ke aku. Mereka tanya apa? Tanya, kok orang Muslim jahat-jahat gitu? Kamu juga itu suka bom-bom gitu. Pokoknya tanya-tanya kayak gitu. Oh gitu. Tapi mereka nanya dalam konteks bertanya banget, atau mereka bertanya karena teasing kamu, kayak bikin kamu kesel? Tanya aja sih. Orang sini tuh sebenarnya tuh pengen tahu gitu loh. Rasa pengen tahunya tuh tinggi. Tapi kan kadang sebagai orang Muslim yang nggak gitu, tersinggung gitu loh. Cuman itu aja sih pengalamanku yang buruk tentang Muslim. Mereka tuh mikir kalau semua orang Muslim tuh kayak gitu.
Mereka tuh pasti membawa perang dan lain-lain kayak gitu loh Bang. Gitu sih. Tapi selama Ausbildung aku enggak. Aku malah seneng karena kan banyak orang muslim juga yang datang ke toko. Dia tuh salamnya tuh bukan halo ke aku, tapi assalamualaikum gitu loh. Oh iya? Iya, sumpah. Tiba-tiba assalamualaikum gitu. Oke. Itu sih yang bikin seneng. Dia tahu ya maksudnya. Iya. Karena aku kan pakai hijab. Jadi mereka notice aku muslim gitu. Dia salamnya bukan halo gitu, enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Nah, terus aku coba masuk ke gaji sama kompensasi ini karena ini penting buat teman-teman di sini tahu berapa sih gaji yang didapat dari program ini. Sebulan nih, grossnya ya. Berapa sih gaji Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel? Per tahun kan naik. Ya. Dan aku ada perubahan Vergütung tuh 2 kali. Tahun pertama itu Vergütungnya masih rendah banget. Aku tuh bersih dapat 600 berapa gitu, 608. BTW kamu bilang Vergütung tuh apa? Vergütung tuh UMR. Oke. Kan? Gaji. Oke. Kayak batas gaji gitu loh. Oke. Jadi peraturannya tuh berubah-berubah karena inflasi kan. Iya. Tahun pertama tuh aku dapat lumayan dikit sih hitungannya sebagai acubi. 670. Gross kotor 750. Kotor 750. Berarti Tahun itu pertama. dihitung pajak gak itu? Ya masih dipotong pajak lagi. 750 dipotong pajak? Jadi aku dapat 600 berapa gitu, 670 berapa gitu. Hah, interesting. Abis itu tahun kedua masuk bulan ketiga itu ada perubahan Vergütung. Gaji aku naik 300, grossnya naik 300 euro. Oh, gede juga naiknya. Iya, lumayan. Habis itu 5 bulan kemudian ada inflasi, naik lagi 150 euro. Oke, berarti sekarang gaji kamu sekitar grossnya 1.100. 1.250. 1.200. Oh, karena kamu di tahun terakhir juga ya? Iya, tahun terakhir. Iya. Benar-benar menarik. Menurut kamu nih, pelajaran di Berufsschule, karena kamu juga di Beruf kan? Nah, itu aku belum sempat mention juga tuh. Pembagiannya tuh gimana sih kamu di Berufsschule sama di tempat kerja? Jadi aku seminggu sekolah 2 kali, kerja 3 hari. Oke. Dan di 2 hari sekolah itu ada yang 1 hari itu full sekolah, ada yang setengah hari sekolah, habis itu lanjut kerja. Setengah hari sekolah lanjut kerja? 2 jam setengah kerjanya. Oke, coba pelan-pelan. Jadi awal kamu seminggu kan 5 hari kerja. Benar. Aku kerja 3 hari full 8 jam. Yang 2 hari itu sekolah. Oke. Ada 1 hari sekolah itu full sekolah doang. 1 hari itu sekolahnya setengah hari. Setelah pulang sekolah aku lanjut kerja 2 jam setengah. Oh. Enak gak tuh feelingnya setelah ini harus kerja lagi? Enggak. 2 jam setengah. Enggak, sumpah enggak. Pengennya pulang habis sekolah. Iya. Benar. Kita ada di Stuttgart ya hari ini, dan cuaca hari ini tuh kamu lihat di langit udah agak mau mendung-mendung nih ya. Mungkin aku coba masuk ke beberapa pertanyaan terakhir nih. Ada tips nggak buat teman-teman di sini yang mau ambil Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel? Terutama buat cewek-cewek juga mungkin. Cewek-cewek, buat semua dulu. Buat semua. Perbaiki bahasa Jermannya. Mantepin bahasa Jermannya, karena bakal banyak ngobrol sama kunden. Kalau kita nggak paham konteksnya pasti kita nggak bisa jual apa-apa kayak gitu loh. Itu untuk cewek, kalian boleh jadi Kauffrau di mana aja. Kayak aku di Baumarkt tuh bisa banget. Kalian pasti diajarin satu persatu, misalnya bawa mesin yang buat ambil dari atas kayak gitu, Masti namanya. Itu diajarin. Aku diajarin juga pas di gudang nyetir forklift. Kamu? Aku bisa parkir forklift. Sekecil ini forklift. Wah, teman-teman yang lebih besar. Aduh, aku nggak bisa sih, aku merasa kayak aduh. Kamu nggak bisa nyetir forklift, susah sih? Enggak. Seru banget sumpah. Seru banget, sumpah seru banget. Itu diajarin. Terus temenku tuh ada yang jual di onderdil mobil. Kerjanya tuh di onderdil mobil, ada yang di tankstelle. Pokoknya kalian tuh bisa daftar di mana aja kalau mau jadi Kauffrau. Di perusahaan apa aja gitu. Oke. Iya.
dan nggak terbatas mau kalian ibaratnya pakai kerudung itu bisa ya. Aku kasih satu narasumber ke kalian yang ibaratnya nanti juga aku bakal taruh kontaknya Sabrina di kolom deskripsi ya. Boleh Instagram DM aja. Iya boleh, di DM nih boleh nih. Boleh dong, tanya-tanya aja. Ya nanti kalau kalian punya pertanyaan atau apa, coba tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti aku jawab dan sama Sabrina jawab pertanyaan kalian supaya kalian lancar persiapan ke Jerman, terutama yang mau ambil Ausbildung, Kauffrau im Einzelhandel. Genau. Ya, itu sih. Pertanyaan terakhir. Di tas kamu nih, ketika kamu berangkat kerja nih, ada 3 hal nggak yang kamu wajib ada di tas kamu sebelum berangkat kerja? 3 hal. 3 hal di tas aku? Iya. Dompet yang isinya Fahrkarte. Oke. Habis itu sunscreen. Sumpah, sunscreen butuh banget. Karena aku kerja di garden dan panas banget, apalagi summer, sunscreen. Satu lagi bekal makan siang. Oh, bekal makan siang ya? Untuk menghemat ya? Untuk menghemat. Iya. Biasanya bekalnya apa terakhir? Bekalnya nasi sama telur. Nasi sama telur. Sama kecap. Anjir, sama itu makanan favorit aku. Aku kalau udah males, aku tinggal masak nasi sama telur doang buat bekal. Oke. Ya, itu aja teman-teman video ini Ausbildung dengan tema Kauffrau im Einzelhandel. Sekarang udah mulai dingin. Teman-teman, satu hal, kalau kalian suka video ini dan menganggap video ini bermanfaat, coba like dan komen, juga subscribe. Subscribe-nya nanti di atas sama di bawah? Oh, di atas bang. Aku edit deh di atas gitu. Iya, subscribe channel gue karena bisa sangat ngebantu channel ini untuk berkembang dan ngasih ke kalian narasumber-narasumber keren. Contohnya Sabrina di Jerman buat kalian yang persiapan mau ke Jerman. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Aduh dingin. Woi, cerita.